Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama mahasiswa Windy Herliana, NIM 2021062137. Pertemuan 7. Pengembangan media pembelajaran berbasis Microsoft Office PowerPoint. Kompetensi dasar 3.8, menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Judul materi, pembelajaran mengenai siklus air melalui media pembelajaran berbasis Microsoft Office PowerPoint, PPT. Penjelasan materi di slides berikutnya. Definisi siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi merupakan sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Sementara itu, menurut buku Dinamika Hidrosfer 2018, siklus air adalah gerak perputaran air dengan perubahan air menjadi berbagai wujud dan kembali ke bentuk semula. Proses siklus air. Siklus hidrologi atau siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air tidak pernah berhenti dari atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi, yang artinya air yang ada di bumi menguap jadi awan, terus turun lagi sebagai hujan atau embun. Hal itulah yang menyebabkan volume air di bumi itu relatif sama dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi terus-menerus mengikuti tahapan dalam siklusnya. Proses hidrologi air terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Evaporasi. Evaporasi yaitu proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Yang kedua, transpirasi. Proses ini serupa dengan evaporasi, hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup, seperti tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, kondensasi. Kondensasi yaitu proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain, sehingga akan menggumpal sebagai awan. Yang keempat, presipitasi, yaitu ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara, sehingga jatuh sebagai hujan, salju, atau hujan es. Siklus air terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Siklus pendek atau siklus kecil. Siklus pendek diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Kemudian terjadi kondensasi dan pembentukan awan pada ketinggian tertentu. Selanjutnya turun hujan di permukaan laut. Yang kedua, siklus sedang. Siklus sedang diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Kemudian terjadi evaporasi, uap bergerak oleh tiupan angin ke darat. Pembentukan awan, turun hujan di permukaan daratan. Air mengalir di sungai menuju laut kembali. Yang ketiga, siklus panjang atau siklus besar. Siklus panjang diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Uap air mengalami sublimasi, pembentukan awan yang mengandung kristal es. Awan bergerak oleh tiupan angin ke darat. Turun salju, pembentukan gletser. Gletser mencair membentuk aliran sungai. Air mengalir di sungai menuju darat dan kemudian ke laut. Nah, di sini ada ilustrasi terjadinya siklus air. Baik, akan saya jelaskan sedikit mengenai terjadinya siklus air ini. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi.
Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panasnya matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan yaitu disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa ke daratan atau ke dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Dampak pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Dampak pada peristiwa di bumi yaitu dapat menyebabkan banjir bila volume terlalu besar dan longsor bila kondisi bumi tidak memungkinkan. Air yang di dalam tanah dapat menjadi sumber air. Dampak bagi kelangsungan hidup yaitu terpenuhinya kebutuhan air untuk berbagai aktivitas. Melalui daur air, air kotor dapat digunakan kembali secara proses alam. Walaupun terdapat perubahan dengan iklim maupun cuaca, namun melalui siklus hidrologi, jumlah air di bumi akan tetap. Siklus air tidak pernah berhenti dari lapisan atmosfer turun ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui tahapan-tahapannya. Demikian penjelasan mengenai siklus air. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.